Tadi tuh sebenarnya ada yang aku lupa. Apa yang kamu lupa? Aku pengen tanya, kan Ical pernah di rumah kakak. Di rumah kakak tuh ngapain? Di rumah aku? Iya, Ya, memang waktu main, itu. memang kita Oh, sama-sama main. kan ibaratnya Gitu-gitu. kan. Iya, ibaratnya kan aku dari Jember, dia dari Semarang. Nginep kak? Nginep, dia tinggal di rumah. Di rumah kakak nih. Bukan hanya dia, ada beberapa banyak dulu ya sayangnya Oh Ica. Astagfirullahalazim, masa nginep di rumah? Astagfirullahalazim. Ada kakakku juga yang nomor 3. Aku nggak nyangka Dewi. Nah, kan nginepnya di kamar tamu. Iya, ada kakakku juga. Terus ada beberapa teman-temannya Ical. Tapi Sebenarnya waktu itu nenek kita nitipin aku ke Kak Dewi. Iya. Aku belum pernah Ibunya syuting tuh. Mama juga. Iya. Lama-lama belajar ya gue gimana. Terus sayang, terus berdiri. Terus udah Dewi ini nitip jadiin artis gitu-gitu. Akhirnya ya udah. Makanya aku bilang sama dia. aku sih ya, aku pribadi ya. Kalau kamu gimana? Emang Kalau kamu kompor gimana? ya, Nggak emang percaya kompor. banget gitu. Aku juga nggak percaya sih, aku juga nggak percaya. Aku Cuman sih kak, sorry ya. ya nggak ada salahnya sih kalau masih sekarang punya perasaan sih ya aku juga nggak masalah. Ya nggak apa-apa, adek Ya, kakak nggak juga nggak apa-apa. apa-apa punya cinta, Umur kenapa? 19 tahun ketemu sama Umur aku. 19 tahun. Akunya 24. Ya 24 ya, 24, 23. Tapi waktu itu banyak dikenalin sampai HPA sama dia. Akhirnya dikenalin sama manajer ini Aca Prayogi, rumah artis. Iya. Itu yang bener. Ya, tapi kan kalau cuma beda beberapa tahun lebih tua ya nggak apa-apa. Doa terbaik lah apapun itu. Ya udah kalau misalnya nanti pulang syuting kalian makan bareng ya. Apa-apa, sama- santai sama- aja. kalau gitu ya. Semoga happy lah buat Kapan kalian aja berdua. ini teh, mau dia kapan aja bisa. Ya udah nggak apa-apa, ya udah terserah. Kalau mau apa ntar gimana, terserah lah. Tapi apa sih buat Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu lainnya ya. Ada yang bilang katanya kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki, benar. Iya. Kalau zaman sekarang banyak anak banyak asuransi. Iya. Tapi kalau yang satu ini banyak anak banyak rezeki, anaknya banyak prestasi. Prestasinya luar biasa sekali. Apa prestasi anak-anaknya di pagi-pagi Ambiar? Kita posesi. hadirkan adalah Fadlan Muhammad, Khalid dan juga Mikail. Kayak. Ungke, 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 ke. Ke. Halo, let's go. Ini dia Fadlan Muhammad. Dua buah hatinya ada Khalid dan juga Mikail. Lucu Khalid banget. umur berapa sekarang? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oke, kalau Mikail 18. 18 ya. Tengahan dikit dong abangku. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. kita mau kasih lihat ya, berbicara mengenai prestasi apa aja prestasi ibu hati dari seorang Fadlan Muhammad dalam tayangan berikut ini. Khalid jadi tahfiz. Selamat ya. Assalamualaikum sayang. Kenapa sayang, kenapa? Kakinya harus diginiin katanya. Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh diginiin dulu ya. Fadlan, Ya. gimana caranya mengajarkan anak dari usia dini sampai akhirnya di usia 4 tahun sudah bisa tahfiz Quran? Kebetulan anaknya cara ngajar anak kan beda-beda. Kalau Khalid ini memang belajarnya sambil main. Jadi sambil main tuh sambil main kesukaannya dia apa, terus sambil ngaji misalkan. Ya Bismillahirrohmanirrohim gitu misalkan. Inna a'toinakal kausar washolli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Terus kayak gitu dihafal 1 ayat, 1 surat, 2 surat, terus sampai 18 surat sekarang alhamdulillah ya. Jadi surat dalam Al-Quran itu diaplikasikan sambil bermain juga, Sambil sambil bermain. beraktivitas. Tapi kalau dari Fadlan sendiri atau dari mamanya ada target tersendiri nggak sih untuk anak-anak? Insya Allah kalau insya Allah Khalid bisa jadi hafiz Quran ya Khalid ya. Amin, bisa hafiz Quran. Karena masing-masing kan beda nih. Kebetulan Khalid interestnya ada ke sana juga gitu. Sama kakaknya sama ke Abang Ezelnya. Abang Ezelnya juga suka sama menghafal Qurannya juga. Fadlan, kita mau kasih lihat ada sebuah postingan yang pasti membuat Fadlan dan juga istri bangga. Hadza min fadli rabbi barakallahu fik. Bayi Umi Dedi terharu banget Khalid. Masya Allah bisa dapat piala tahfiz terbaik dan murid berkarakter. I'm so proud nak, bayi 4 tahunku, syukran sayang udah mau berproses sambil main tapi juga belajar. Jazakumullah khair Bu Nike, Bu Ana dan seluruh keluarga besar TK Al-Fur yang dengan penuh kesabaran menyertai anak-anak
Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlimpah. Masya Allah. Ketika melihat Khalid memegang piala, mendapatkan penghargaan, saat itu dalam pikiran seorang Fadlan itu apa? Saya sama uminya berpikir bahwa insya Allah kalau di dunia udah bisa dikasih kayak gini nih, di akhirat kita tinggal tunggu dikasih mahkotanya insya Allah. Amin ya. Dari Khalid ya. Amin. Tapi kalau Khalid sendiri memang ada guru untuk belajar ngaji di rumah atau memang belajar? Kita aja sama dedinya sama uminya tok. Wow, cara ngebagi waktunya gimana? Sambil main aja. Sambil main, dia suka main apa sambil main, sambil ngaji. Jadi anak nggak beban. Gak beban, dia kalau bilang, ayo ngaji, pasti anak-anak kan beda-beda, iya, males lah gitu. Sambil main, misalkan sambil main lagi, kita lagi, dia mau. Khalid cita-citanya pengen jadi apa sih? Cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi apa? Di dokter, pilot, jadi apa? Astronot ya? Astronot. Oh, pengen jadi astronot. Oh, oke. Tapi kalau Mikael sendiri, cara pengajarannya ketika masih kecil seusia Khalid dulu juga melakukan metode yang sama yang diajarin sama Bermain sambil orang tua kamu nggak sih? Sebelumnya tuh ya. Ya, Dulu masih bermain sama sebenarnya, bermain sambil belajar. Cuma dia bapaknya belum begitu ngerti agama banget dulu. Jadi ngajarinnya lebih ke pelajaran-pelajaran matematika terutama ke dia. Jadi lebih ke gebernya matematikanya. akademik lebih kalau masih kecil. Ini juga matematikanya juga jago ini ya. Khalid, boleh nggak? Khalid Kita boleh nggak? pengen denger Om. Khalid baca Khalid baca Quran, Quran. boleh ya Khalid? Boleh. Kita sama Om mau dengar. Boleh? Boleh. Surat apa Khalid? Mau surat apa? Atin. Wal adiyat coba. Wal adiyati Auzubillah dulu dong. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha. Almuriyati. Ati kodha. Almughirati subha. Fa'asas Al-nabi. naka. Anak Oh, fawasat nabihi jam'ah. Innal insana lakanut wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu ala Lihub. bil ghaibi lasyadid afala ya'lamu idza silama fil qubur law silama fis sudur Inna robba. umbihim yauma izillahu bir. Ya Allah. Oh salah. Sekarang coba atin deh atin. Bismillah. Watin. Atin coba. Watin wa zaitun. Zaituni coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bihkamil hakimin. Masya Allah. Oh, Banget loh. Fadlan, banyak orang tua dengan metode pengajaran ketika ini berbicara mengenai ibadah ya. Banyak yang memulai dengan paksaan, harus dipaksa pada awalnya untuk anak-anak. Kalau Fadlan sendiri untuk anak-anak dalam melaksanakan ibadah seperti apa? Jadi kalau memang dalam Islam yang kita pelajarin gitu ya sama anak-anak kita bagi ke 3 tahap. Jadi memang pertama mereka nih tahap raja 1 sampai 5 tahun. Jadi mereka 1 sampai 7 tahun tuh mereka masih 7 tahun lah ya, 1 sampai 7 tahun mereka masih kita anggap raja. Tapi 7 sampai 14 tahun mereka tuh tahanan kita. Ya. Jadi benar-benar kita paksa, kita geber semuanya. Terus 14, 15 sampai dengan selanjutnya kita jadiin sahabat. Jadi memang kalau misalkan awal-awal, kalau yang namanya ibadah nggak dipaksa, anak-anak akan nyepelein. Betul.
Jadi kita harus paksa dulu sampai mereka ngerasa itu terbiasa. Baik. Setelah terbiasa nggak pakai disuruh lagi. Berarti itu metode yang dilakukan oleh Fadlan ya. Dan selain Khalid, kita juga mengucapkan selamat ya buat seorang Mikael yang kemarin juga baru saja akhirnya ini diterima ya, lolos sebagai calon mahasiswa baru di Universitas Diponegoro. Selamat ya Twin, selamat Mikael dan Queen Alicia. Kalian berdua udah keterima di Universitas Diponegoro Undip Story. Belajar yang sungguh-sungguh, raih cita-cita kalian. Jangan sampai ada siapapun yang ngejatuhin semangat kalian buat jadi orang yang berhasil, baik dunia maupun akhirat. Insya Allah doa yang terbaik selalu dari Dedi dan Umi. Ingat Allah selalu, jangan tinggal sholat, bertanggung jawab sama diri sendiri, bertanggung jawab sama diri kalian, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadiin Allah tempat kalian curhat bukan ke orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, perjuangan baru dimulai. Kuliah bukan buat happy-happy tapi buat menata masa depan bagus. Kebanyakan anak sekarang tuh kuliah tuh buat gaya gitu. Bagus. Mikael kan punya saudara kembar ya, Quincy. Iya. Dan dua-duanya diterima di Undip. Dua-duanya. Terima di Universitas Diponegoro. Kamu jurusan apa? Aku teknik arsitektur. Quincy? Dia FISIP di ilmu komunikasi. Oke, jurusan yang berbeda. Beda. Fadlan, dua-duanya akan berpindah ke Semarang. Ya. Persiapannya gimana? Ya persiapannya sebenarnya kalau kita boleh milih sebagai orang tua nggak pengen jauh dari anak. Tapi kita nggak mau ngebatasin Gerak anak ya. gerak anak betul untuk maju ke depan untuk mencapai cita-citanya dia. Nah di sini kita paling mensupport aja apa yang mau dibutuhin sama dia, kita support segalanya gitu. Insya Allah. Berarti ngekos? Kos. Ngekos kita. Berarti ngekos. Ngekos. Tapi kelihatan wajahnya tuh baik banget ya, kamu pasti anaknya baik lah. Suka belajar kayaknya ya. Gak pergaulan yang hoba-hoba, jangan lah. Amin. Gak usah. Terus akhirnya cari kosannya, Fadlan gimana? Kosan yang cewek cowok atau Nggak, dia gimana? harus berdua. Harus berdua. Yang harus kita- berdua sama barang. Aku sama Quincy di apartemen dulu, kan masih mendapat kosan kan. Jadi kita berdua ini di apartemen sama dulu. Nanti kemungkinan kalau dapat kamar atau kosan gedungnya sama, baru pindah di situ gitu. Di rumah akan berasa sepi berarti sekarang ya. Ya kakaknya yang pertama Zidan kan Sibuk udah banget. mau tahun depan lulus kuliah. Sekarang lagi sibuk-sibuknya lagi mau ngejar skripsinya. Ya pelan-pelan pada jalan-jalan hilang. Ya begitulah hidup ya. Kita mau kasih lihat ini ada komentar juga termasuk respon dari seorang Fadlan Muhammad. Alhamdulillah, makasih sayangku atas semua pelajaran dari kamu buat bikin anak-anak semangat dan tercapai mimpinya masuk Undip. Love you so much. Cinta dunia akhirat aku. Kemarin lewat jalur apa kalian berdua? Kita berdua jalur mandiri. Jalur mandiri. Iya. Alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah. Buat Fadlan atau buat mamanya anak-anak, kekhawatiran. Ini dua anak sekaligus loh. Kekhawatiran selain mereka kuliah pun juga harus pindah kota. Apa kekhawatiran terbesar buat mereka berdua? Orang tua selalu khawatir ya apapun alasannya, walaupun mereka udah siap. Lagi jauh ya. Tetap kalau jauh kita pasti khawatir. Kalau ditanya khawatirnya apa ya semuanya kita khawatir, nanti makannya, pergaulannya terutama. Segala macem lah pokoknya. Segala macam di sana. Makanya yang kita pesenin adalah ingat bahwa yang orang tua udah kasih adalah filter. Kalian sendiri yang nyaring nanti. Karena nanti yang kamu temuin di dunia ini tuh beda, bukannya cuma yang kamu pelajarin hitam dan putih. Enggak. Semuanya abu-abu. Di sini kamu sendiri yang filter. Kamu yang pilih, ambil yang baiknya, buang yang nggak baiknya. Berarti membatasi pergaulan juga dong ya Mas ya? Harusnya begitu insya Allah. Mikael, yang bakal kamu kangenin dari orang tua kamu tuh apa ketika nanti kamu akan kuliah di Undip di Palingan ya quality time sih. Aku kan emang suka quality time sama Dedi, Umi, sama Halid. Apalagi kan aku kan emang suka main sama Halid juga kan di rumah. Main nonton YouTube bareng, kadang-kadang juga bantuin Halid apa-apa. Ya, palingan sih quality time sih. Sempat kepikiran masalah atau kondisi fisik bapak kamu nggak sih? Kita tahu bahwa memang sempat didiagnosa autoimun ya. Itu sempet sih, kayak waktu itu dia kan ke rumah sakit waktu itu kan, yang pernah operasi itu kita bertiga, Quincy, Kakak Zidan, aku, itu langsung kayak panik, langsung kayak pada, aduh gimana nih Dedi begini, nanti gimana nih. Jadi waktu itu pas di rumah sakit kita kayak ganti-gantian. Aku nginep di rumah sakit, ya Quincy di rumah sakit nginep, Kakak Zidan juga nginep.
Terus kalau kekhawatiran sih pasti banget ya, kan nama juga orang tua, tapi ini kan bapak yang setahu tuh masih muda. tahu nama aku. Terus ya lihat Dedi begitu kan ya gimana lagi kan, kayak langsung kayak aduh langsung down gitu kan. Cuman ya harus semangatin Dedi kan. Jadi kalau ada apa-apa, Dad minum obat, Dad istirahat gitu. Si seneng kan Mas, apa sih AA-nya, papanya pasti sering diperhatikan sama anak-anak yang soleh, soleha ya. Saya selalu ya Mas Fadlan supaya bisa melihat anak-anak juga memberikan yang terbaik dan juga berprestasi. Salah satunya juga Mikael prestasi dalam bidang olahraga. Kita mau kasih lihat ini Mikael ketika dia bermain basket ya. Kamu waktu tenis di mana saya? Basket. Gol. Jadi kamu gabung klub basket? Iya, dulu tuh aku kelas 10, kelas SMP sih basket. Sampai kemarin kelas 12 basket terus berhenti dulu kan buat fokus kuliah masuk dulu. Emang anak-anak semua diwajibkan untuk berolahraga atau memang dikasih kesempatan, oke kamu mau olahraga apa silakan go ahead. Kita kasih kesempatan mau olahraga apa terserah masing-masing. Tapi yang saya bilang anak-anak tuh punya beda-beda karakter. Yang satu disuruh olahraga nggak mau, lebih sukanya jalan biasa aja misalkan. Atau dia maunya olahraganya cuma jalan santai. Yang satu lagi sukanya malah berkuda sama memanah. Yang satu lagi sukanya basket. Keren basket. Yang satu lagi sukanya lari atau ya. Jadi beda-beda memang. Oke. Jadi kita kasih aja bebas terserah mau ngapain aja. Kewajiban memfasilitasi ya. Yang penting olahraga. Mikael, kapan akan ke Semarang? Mungkin nanti sih rencana pengen ke Semarang ya tanggal 20-an. Sama nanti paling kalau udah bener-bener pindah itu awal Agustus sih. Sebentar lagi dong? Iya, sebentar lagi. Dalam waktu dekat akan sejenak meninggalkan kedua orang tua untuk kuliah di Semarang. Ucapan terima kasih atau apa yang ingin disampaikan untuk Papa silakan dari Mikael untuk Fadlan Muhammad. Aku udah chat Dedi juga kan waktu itu, Dad terima kasih untuk semuanya, untuk ngorbanin semuanya buat aku. Silakan disampaikan. Terus juga udah ngeluangin waktu buat main sama aku, terus juga waktu itu masih kecil SD apalagi kan di-push banget, bergadang belajar sampai dulu tuh kayak di-push lah sama Dedi. Itu emang tanda terima kasih buat Dedi, udah mau ngajarin aku sepenuh hatinya, terus juga sabar walaupun dulu kan jadi itu dulu suka marah-marah, teman itu juga buat kebaikan kan masalahnya masih kecil. Galak bapaknya katanya, maksudnya gitu. Dulu tuh galak, cuman kan makin besar kan juga nyadar kan, galakin itu buat kita juga sendiri, jadi ya makasih sudah ngajarin aku lebih. Galak bapaknya, itu kalimat yang keluar dari mulut bapaknya. Tapi matanya berkata lain. Kita akan melihat lagi tetap di pagi-pagi.